Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantara iman kita, mantara kasih kita, mantara pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan juga Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 6 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan istri rumahmu. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Masih kita dalam kejatuhan, bagian yang ke-4 ya. Ini kejatuhan, baru saya akan berbicara soal akibat. Ini masih dalam kejatuhan ya, sebagai yang terakhir ya. Di dalam Yehezkiel 28 ayat 15 sampai seterusnya. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangan yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuang engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau di tengah-tengah yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulemparkan kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyak kesalahan dan kecurangan dalam dagangan, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendesatkan dan lenyap selamanya engkau. Haleluya. Jadi kejatuhan itu sebab penyebab kejatuhan itu sangat membahayakan pada akhirnya, dan pada akhirnya sangat menghancurkan kita. Dan itulah sebabnya saya tidak ingin kita pada akhir hidup kita kehancuran yang kita peroleh, tapi sebaliknya saya rindu kita tetap menikmati yang terbaik. Dan puji nama Tuhan, dan kita akan melihat pertanyaan yang sama masih tetap, apakah hal-hal yang menyebabkan kejatuhan, menurut Yehezkiel ya, Yehezkiel 28 sebenarnya dari ayat 11 sampai dengan ayat 20 ya, itu bisa dibaca nanti, tapi saya mulai dari ayat 15. Nah ya, penyebabnya yang di dalam kasus ini dikatakan curang, tidak jujur ya, ayat 15 dan ayat 18. Curang, ada moto orang pengusaha, dia berkata kepada pegawainya tidak boleh curang, tapi perilakunya curang. Makanya orang pegawainya bilang, lekak, curang tidak boleh, lekak boleh ya. Itu sama saja, idem ya. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah curang ini sifat yang tidak baik. Itu sama dengan tidak jujur. Curang akan membawa kehancuran, itu sudah pasti. Jujur membawa kita kepada kebaikan, kepada berkat Allah, kepada hal-hal yang baik. Tapi curang mungkin untuk sementara kita bisa berhasil, seperti
Raja Tirus ini. Begitu semarak, keindahan semarak yang begitu luar biasa, kerajaannya begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya karena kecurangan yang dia miliki dalam hidupnya, akhirnya Tuhan menghukumnya. Jadi jangan pikir di dunia ini kita tidak dapat balasannya. Di dunia ini juga kita dapat balasannya, apalagi nanti di keabadian itu. Itu jauh lebih parah. Kalau di sini mungkin kita hanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dari tanah kembali kepada tanah. Tapi di sana kita tidak akan mati. Di neraka di mana manusia tidak akan mati, dia akan tetap hidup, tetapi akan mengalami penyiksaan, dapur api yang terus-menerus menyala sampai kepada keabadian. Jadi peringatan saya adalah jangan mengambil keuntungan yang sesaat 70-80 tahun ini lalu kau menghancurkan keabadianmu di masa yang akan datang. Segera percaya kepada Yesus. Jangan hidup curang di dalam dunia ini. Karena kalau kau hidup curang dalam dunia ini, engkau akan menderita, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Ini bukan saya mengatakan bahwa saya jauh lebih baik, tidak. Tetapi saya mau katakan kepada kita, saya berusaha bagaimana untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar memberikan pengajaran, tidak. Baik di tengah-tengah keluarga saya. Kan kata orang, yang paling sulit itu hidup kudus adalah di tengah-tengah keluarganya. Karena apa? Perkataanmu, perilakumu, perbuatanmu, semua diketahui. Tidak ada yang tidak diketahui. Dan itulah sebabnya saya katakan, biar kita hidup. Apa yang kita katakan, kita hidupi. Kalau saya sering katakan, hidupi khotbahmu, khotbahkan hidup. Jadi, supaya kita bisa menjadi teladan dan dapat berkata, ikutilah teladanku sama seperti mengikuti teladan yang aku mengikuti teladan Kristus. Dan saya berkata kepada orang-orang yang perokok, seringkali kepada seorang perokok, karena dulu saya seorang perokok. Jadi tidak ada artinya bagi kesehatan uang kita, secara kesehatan kita diambil, ekonomi kita diambil, terus kemudian secara rohani kita berlawanan dengan Tuhan, dan karena kita merusak bait Allah, dan pada akhirnya kalau kita tidak bertobat kita akan binasa. Nah, baik secara jasmani rohani kita menderita, dan orang-orang yang hidup curang itu dia tidak peduli apapun yang dilakukannya. Orang-orang yang hidup curang mau apa kata orang terserah kamu. Yang penting apa yang kuimpikan, apa yang kuinginkan itu terdapat, walaupun dengan cara-cara yang curang. Kan ada orang curang dalam pertandingan, sama seperti Olimpiade yang baru, tidak punya kemampuan, tetapi karena dekat dengan orang-orang pengambil kebijakan, pada akhirnya mempermalukan negara itu. Itu kalau saya tidak salah dari bagian Afrika sana. Nggak ada gunanya curang. Sama seperti paskibraka yang beberapa tahun yang lalu. Orang sudah lelah-lelah berlatih, kemampuannya sudah ada, tapi kemudian oleh karena adanya orang-orang dalam, dia tersingkir dan pada akhirnya viral. Itu ada banyak kecurangan, tapi kita tidak boleh curang sebagai orang percaya. Yang kedua dikatakan ayat 16, perdagangan yang penuh kekerasan. Oh, ini kita masih ingat Meksiko penuh dengan mafia ya, mafia yang sangat jahat. Matinya seorang mafia besar, saya lupa namanya karena sudah lama, beberapa sudah tidak ingat namanya, tapi mafia dia begitu ditakuti, dan ketika dia mati ada pelanjut yang begitu luar biasa. Ini mafia, perdagangan dengan kekerasan. Raja Tirus juga demikian. Di Hong Kong kita mengenal triad, di Jepang kita kenal yakuza, di
di Kolombia kita kenal kartel dan lain sebagainya. Mungkin masih banyak di negara-negara yang lain dengan menyebut apapun namanya. Tetapi yang mau saya katakan adalah, sebagai pedagang kita tidak boleh mengkorupsi. Saya pernah berdagang gula, pernah ya. Jadi saya membeli yang sudah dibungkus. Jadi kemudian semua yang ditimbang ini enggak tepat. Saya sebagai orang benar enggak nyaman. Pada akhirnya saya bilang sama istri saya, buka, masukkan ini, karena kita kan punya timbangan. Tambah-tambah ini daripada kita jadi masalah, tidak usah lagi beli di situ. Lalu kemudian pada akhirnya saya beli karungan. Karena orang timbang, kalau kita menimbang, saya bilang tidak boleh pas, lebih boleh. Itu kalau saya. Jadi itu sebabnya kalau saya menimbang, itu saya yang kadang-kala yang menimbang gula tersebut, karena ada rasa tidak nyaman saya kalau sampai timbangan itu salah. Kalau orang lain menimbang, ya tidak perhatian. Tapi kalau kita kan sudah tahu. Jadi tidak boleh. Karena apa? Itu kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai pedagang, profesi kita jangan sampai berdusta. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita salah, minta ampun pada Tuhan. Tapi jangan pernah diulang. Lalu dikatakan kecantikan. Wow, ini kecantikannya ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kamu musnahkan demi semarakmu. Ke bumi engkau kulemparkan kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi mata mereka. 18. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam daganganmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kecantikan rupanya bisa menjadi jerat. Dan kegantengan juga, kalau pria kan harusnya ganteng ya, nggak cantik ya. Kalau pria itu dibilang cantik itu jadi wadam, kalau orang bilang waria. Kan ada banyak waria-waria yang jauh lebih cantik daripada wanita-wanita. Cara bergayanya, cara jalannya tintang tintung tangtung. Ya, saya pernah mengingatkan waria Yusuf. Ya, kadangkala waria itu jauh lebih tangguh dari pria-pria. Jalannya saja kelihatan gemulai, tapi tenaganya penuh. Wah, karena ketika saya mengingatkan mereka, justru mereka marah sama saya. Mereka pukul saya. Karena apa? Ya karena saya kan hanya bermaksud supaya mereka itu ya jalan, ya kembali kepada jalan yang benar itu, supaya mereka jangan melakukan hal yang seperti itu. Tapi justru ya itu waktu saya ada di Surabaya. Jadi waktu itu kan saya suka melayani orang, baik di bis, baik di mana saja, ke kampung-kampung datang. Nah, sebagai kalian membagikan traktat. Nah, yang mau saya katakan kepada kita, kecantikan itu bisa menjadi alat di tangan si iblis. Jadi kalau wanita-wanita cantik, engkau tidak dilarang cantik. Tapi kalau kecantikanmu engkau pakai untuk menjatuhkan rumah tangga orang, engkau akan binasa. Pria-pria yang ganteng, kau tidak salah ganteng. Tapi kalau kegantenganmu kau pakai untuk mengikat wanita-wanita, mempergunakan kekayaan mereka dan lain sebagainya, engkau akan hancur.
Jadi baik itu kecantikan, baik itu kegantengan, Alkitab katakan bahwa engkau akan dihancurkan, engkau akan diunahkan pada akhirnya. Jadi dalam kehidupan kita, penyebab kejatuhan, baik itu curang, baik itu perdagangan yang penuh kekerasan, manipulasi, seperti mafia, kartel, triad, yakuza, dan lain sebagainya, kita harus tinggalkan itu. Kecantikan bagi kaum wanita, kecantikan itu sangat penting, tapi jangan gunakan kecantikan untuk sesuatu yang sia-sia. Kecantikan itu hanya sebatas sedalam kulit dan engkau bisa berubah. Tapi kalau kecantikan hatimu itu berasa, yang dibutuhkan Allah bukan kalau engkau cantik, batinmu cantik, wah, semarak lah dunia ini. Kau ganteng, hatimu cakep, hatimu baik, hatimu benar, wow, luar biasalah dunia ini. Dan itu akan menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga kalau orang secantik ini saja cinta Tuhan, takut Tuhan, wow. Orang seganteng ini takut Tuhan, cinta Tuhan, wow. Apalah saya ini. Artinya yang mau saya katakan adalah, bagaimanapun keadaan kita, rupa kita, jangan sampai rupa kita ini membawa kita kepada ketersesatan, membawa kita kepada kejatuhan, dosa. Yang cantikkah, yang burukkah rupanya, yang tidak baikkah rupanya, yang gantengkah, yang begitu luar biasa. Bukan hanya yang cantik yang mau saya katakan bisa akibat rupa ini kita jatuh. Karena kita punya uang, rupa kita memang nggak apa, kita punya uang, kita bisa melakukan. Ada banyak saya melihat seperti itu. Dan itulah sebabnya saya katakan, rupamu jangan membawa engkau kepada kehancuran. Mau jelekkah, mau gantengkah, mau apapun itu, biarlah kita tetap adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih di akhir dari kejatuhan ini sebelum kami membawa akibat. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami terus berjalan dalam terang dan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakitmu, dalam nama Tuhan Yesus, arahkan tangan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan, mereka yang sakit, mari engkau nyatakan pertolongan kepada mereka. Nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Dalam nama segala sakit penyakitnya mereka derita, keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh. Dan ketika engkau mengalami kesulitan dalam hidupmu, Yesus adalah solusi dalam setiap persoalan. Apapun itu, baik besar maupun kecil, Tuhan mampu menyelesaikan dengan baik. Kalau engkau orangnya yang butuh pertolongan, datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang dibawa kepadamu, biarlah kiranya Tuhan menolong dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami yakin dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyatakan kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menolong sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, selamat kita beraktivitas. Dan ketika Anda mendengar ini, saya masih di hotel. Dan Tuhan memberkati kita semuanya dengan kekuatan kesehatan daripada Allah. Dan kalau kita berada dalam situasi, kondisi apapun, serahkan semua kepada Allah. Semoga pagi ini kita tetap dalam kebaikan ini, karena banyak khotbahnya. Pagi ke apa sore? Kalau salah maafkan saya ya, karena di depan saya ini masih banyak khotbah yang akan disampaikan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan ingat, kalau kita beraktivitaslah di dalam terang firman Allah, dan biar kasih dan kuasanya tetap menyertai kita. Dan selamat pagi, selamat kita melakukan tugas-tugas kita. Oh ya, kalau kita ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini, dan juga Tuhan memberkati. Mantap, mantap, mantap.